Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah dari mata kuliah Energi dan Lingkungan. Saya mengambil judul Dampak Negatif dari Energi Listrik dengan dosen pengampu Cik Marlene Sofiana Paindong, SSI, MSI, dan Dr. Ratna Sihaan, MSI. Yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Friska Katrinda Raharjo, dengan NIM 211011030052 dari program studi matematika. Dari daftar isi yang sudah tertera, yaitu ada bab 1 latar belakang dan rumusan masalah, bab 2 energi listrik dan dampak negatifnya, meminimalkan dampak negatif dari energi listrik, dampak negatif dari energi listrik menurunkan biodiversitas dan kesejahteraan manusia, dan yang terakhir perundangan yang terkait dengan energi listrik. Bab keempat ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kita masuk di bab 1, yaitu ada pendahuluan 1.1 latar belakang. Energi sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata energi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak mungkin dimulai saat proses perolehan energi hingga penggunaan energi tersebut. Dampak lingkungan terakhir dari energi yaitu penurunan biodiversitas yang pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, perlu iptek untuk meminimalkan dampak negatif dari energi itu. Juga perlu perundangan yang memastikan bahwa pelaku produksi dan pengguna energi turut mempertahankan lingkungan yang baik sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Yaitu ada rumusan masalah di sini. Dari latar belakang yang sudah ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berikan contoh dari energi dan jelaskan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang kedua, ada jelaskan penggunaan energi dan meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga, buktikan jika dampak negatif dari energi itu menurunkan biodiversitas dan kesejahteraan manusia. Yang keempat, jelaskan minimal satu perundangan yang terkait dengan contoh energi tersebut. Kita masuk di bab 2, yaitu ada pembahasan energi listrik dan dampak negatifnya. Kebutuhan energi listrik nasional meningkat rata-rata sebesar 18% rata-rata per tahun. Total konsumsi listrik domestik mencapai 188 terawatt pada tahun 2013. Meningkat sekitar 40% dari tahun 2019. Berdasarkan data proyeksi, konsumsi listrik nasional tahun ini meningkat sebesar 64% dari tahun terakhir data realisasi tahun 2013. Peningkatan yang cukup disignifikan dari tahun ke tahun. Energi listrik pada masa pandemi COVID-19, akibat pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi realisasi konsumsi dari produksi listrik di Indonesia sepanjang tahun lalu. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ritya Mulyana memaparkan konsumsi listrik per kapita nasional berada pada level 1089 kWh atau kapita pada tahun 2020. Jumlah ini setara dengan 95% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 1142 kapita. Sementara itu, produksi tenaga listrik nasional tercatat sebesar 272,402 TWh pada tahun 2020. Angka ini meleset dari target, lebih tepatnya baru mencapai 80% dari target awal yang ditetapkan sebesar 339,82 TWh. Namun banyak yang menghiraukan dampak dari penggunaan listrik secara berlebihan. Berikut ini beberapa dampak buruk yang terjadi akibat pemborosan listrik yang belum banyak diketahui, antara lain terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan untuk penggunaan melebihi batas. Pemborosan energi listrik juga dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang akan semakin berkurang sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik. Terjadinya pemadam bergilir yang diputuskan secara sepihak sebagai upaya penghematan listrik, dan dampak buruk yang terakhir yaitu pengeluaran yang semakin membengkak karena tagihan akan meningkat. Di 2.2 ini adalah meminimalkan dampak negatif dari energi listrik. Membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian. Dan tidak berlebihan, mematikan televisi, keran air, komputer, dan lampu jika sudah digunakan.
mengefisienkan pemakaian energi di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, terminal, jalan raya, bandara, stasiun, dan sebagainya. Pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. Pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya dan inovasi penghematan energi, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan menghemat energi. Di 2.2, dampak negatif dari energi listrik menurunkan biodiversitas dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan energi listrik yang sangat mendesak untuk beberapa tahun ke depan terbukti, sampai-sampai pemerintah pun menerbitkan sebuah undang-undang yang kemudian digunakan sebagai power untuk mendukung proyek tersebut agar tetap jalan. Sebagaimana mestinya, rencana tersebut ternyata banyak dialami oleh kepala daerah di Indonesia, yaitu kebutuhan akan energi listrik yang terus bertambah dan berkurang pasokan listrik saat ini, di mana orientasi kehidupan modern sudah mulai bergeser dengan menghambakan nilai-nilai kapital semata, sehingga yang kemudian menjadi target pencapaian adalah keuntungan kapital dengan kadang-kadang mengorbankan manusia dan lingkungan, karena itu tentunya menyangkut keselamatan nyawa ratusan atau bahkan ribuan orang yang bertempat di sekitar. 2.4 yaitu perundangan yang terkait dengan energi listrik. Yang pertama, bahwa untuk meningkat investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dan bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu peraturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu menerapkan peraturan presiden tentang pencepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, PP Nomor 14 tahun 2012, PP Nomor 79 tahun 2014, Perpres Nomor 4 tahun 2016. Kita masuk di bab 4, yaitu ada penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang saya ambil adalah penggunaan energi listrik yang baik dan efisien memiliki dampak yang sangat besar bagi makhluk hidup dan lingkungan. Ketika upaya penghematan energi listrik dapat diterapkan dengan maksimal, dapat mengurangi permintaan kebutuhan listrik saat ini. Dampak adalah biaya yang dikeluarkan konsumen untuk penggunaan energi listrik yang dapat berkurang dan produksi listrik yang dapat dialokasikan pada sektor lain. Ketika produksi listrik dapat dikurangi otomatis, saat ini penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik masih relatif kecil, tapi pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan. Saran dari saya yaitu upaya penghematan energi listrik harus dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat. Kebiasaan hemat energi harus diterapkan sejak kecil sehingga menjadi budaya yang senantiasa dilakukan. Kesadaran akan lingkungan harus diingat sehingga masyarakat peka dalam menjaga kelestarian lingkungan.